Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas hadis-hadis dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan orang yang meringankan beban saudaranya sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an muslim qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim berupa beban-beban di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya dari beban-beban di hari kiamat nanti. Lalu wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang berhutang, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Lalu Nabi menutup ucapan beliau, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ini hadis yang terakhir kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke dalam hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini yang menunjukkan kepada kita keutamaan orang-orang yang menunjukkan pada kebaikan. Jadi ada orang yang dia tidak melakukan perbuatan baik, tapi dia menunjukkan seseorang pada kebaikan. Ternyata dengan sekedar menunjukkan seseorang, mengarahkan seseorang pada kebaikan, dia diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mungkin dia tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan, tapi dia menunjukkan kepada orang lain kebaikan tersebut, maka ya dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadisnya? Mari kita simak. Qala wa an Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Al-Badri di sini adalah nisbat kepada daerah Badr yang berada di luar kota Madinah. Dalam biografinya disebutkan bahwa Abu Mas'ud Al-Badri, ya nisbatnya kepada Al-Badri ini bukan karena beliau ikut perang Badar, tapi karena beliau berasal dari daerah sana. Jadi Al-Badri dalam nasabnya atau dalam namanya Abu Mas'ud ini bukan menunjukkan beliau ikut perang Badar, tapi karena beliau berasal dari sana. Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Baik, secara lengkap Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, hadis ini bercerita tentang seseorang yang dia punya seekor onta tunggangan, tapi ontanya itu tidak bisa mengangkut barang-barangnya. Jadi ontanya entahnya lemah atau cacat, sehingga dia tidak bisa lagi ditunggangi. Maka orang ini pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tumpangan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bisa memberikan tumpangan kepada orang tersebut. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat yang melihat peristiwa ini, melihat ada orang yang meminta kepada Rasulullah untuk diberikan tumpangan, tapi Rasulullah tidak bisa memberikan tumpangan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasulullah, biarkan aku tunjukkan kepadanya siapa yang bisa memberikannya tumpangan. Jadi dia tahu ada orang yang mungkin punya onta yang lebih, ya, atau ontanya tidak ada yang menunggangi. Maka dia katakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, biarkan saya tunjukkan dia, ya, orang yang butuh ini kepada orang yang bisa memberikannya tumpangan. Maka kemudian kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, ya, kebaikan tentunya dia menunjukkan ada orang yang punya onta lebih yang bisa mengangkut orang tadi. Falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan kebaikan tadi. Walaupun bukan dia yang punya onta tadi, dia cuma menunjukkan saja, si fulan punya onta lebih, silahkan kamu naik, ya, atau meminta si fulan untuk mengangkutmu, maka dia mendapatkan pahala. Luar biasa kan? Dia cuma menunjukkan saja, menjadi wasilah, memfasilitasi orang, bukan punya dia, cuma menunjukkan saja, menyambungkan orang tadi kepada orang yang bisa memberikan kebaikan, tapi ternyata dia juga mendapatkan pahala. Dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, dalam syarah beliau terhadap hadis ini, qala wa hadza min anwa'il bir, ya, ad-dilalatu 'alal khair. Dan ini merupakan salah satu jenis kebaikan. Apa bentuknya? Yaitu dengan menunjukkan pada kebaikan. Cuma menjadi petunjuk saja, menunjukkan pada kebaikan. Fa idza ra'aita sabilan fiha khair fadalalta akhaka ala dzalikal khair, ya, liyaf'alahu fa innaka takunu kafa'ilihi. Apabila engkau melihat ada satu jalan kebaikan, kemudian engkau menunjukkan kepada saudaramu jalan kebaikan tersebut agar dia melakukan kebaikan tadi, maka seakan-akan engkau telah melakukan kebaikan tersebut. Jadi dia tidak meminjamkan hewan tunggangan, dia tidak memberikan tunggangan kepada orang yang membutuhkan, dia hanya menyambungkan saja, menunjukkan kepada orang yang membutuhkan, itu loh si fulan, ya, kamu bisa minta tolong agar si fulan, ya, membantumu. Kemudian si fulan membantu dia, maka orang yang menunjukkan tadi dapat pahala. Ya. Sama seperti ada orang yang cari masjid, cari musola, kemudian kita tunjukkan itu musolanya, itu Masjid Raudhatul Jannah. Anda lurus, kemudian masuk gang, belok kanan, ketemu masjid. Lalu orang yang ditunjukkan sholat, orang yang menunjukkan nggak sholat, ya, artinya memang dia mungkin sudah sholat, ya, tapi dia dapat pahala dengan sekedar menunjukkan pada kebaikan. Atau orang men-share jadwal kajian misalnya di subuh kali ini, ya, di subuh kali ini ada beberapa pengajian.
dia share di statusnya tadi WhatsApp ya, atau dia bagikan di media sosialnya. Ini ada beberapa kajian, ada misalnya 5 kajian ya, di Sabtu subuh ini ya. Kemudian dia cuma hadir di salah satu kajian tadi, tapi orang lain hadir di kajian-kajian yang lain. Di 4 kajian lainnya orang pada ikut kajian, dia cuma ikut satu kajian, tapi dia dapat pahala ya, dengan menunjukkan kajian-kajian yang lain kepada saudaranya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjadi sebab ya untuk kebaikan. Dengan cara apa? Menunjukkan mereka pada kebaikan, memberikan petunjuk kepada manusia untuk kebaikan. Ya. Fa innaka takunu kafa'ilihi, maka engkau seakan-akan menjadi pelaku kebaikan tersebut. Laka minal ajri mithli ajri fa'il khair, maka engkau akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya. Dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang yang menunjukkan pada kebaikan dia mendapatkan pahala yang sama dan setara, sama kadarnya dengan orang yang melakukan kebaikan secara langsung? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, Al-Imam An-Nawawi sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan al-muradu anna lahu thawaban kama li fa'ilhi thawaban. Yang diinginkan dengan hadis ini bahwa orang yang menunjukkan pada kebaikan dia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana orang yang melakukan kebaikan dapat pahala, orang yang menunjukkannya pun dapat pahala. Ya. Wala yulzam ya an yakuna qadru thawabiha sawa. Namun tidak mesti ya kadar pahalanya itu sama. Ya. Jadi mereka berdalilkan dengan orang yang membunuh dengan tangannya sendiri dengan orang yang membantu pembunuhan tersebut, ini memfasilitasi pembunuhan tersebut, maka tentu dosanya berbeda. Orang yang melakukan pembunuhan dosanya paling besar. Orang yang memfasilitasi atau menunjukkan itu lo bunuh ya, maka pahalanya dosanya berbeda. Maka demikian juga amalan kebaikan. Orang yang langsung melakukan kebaikan, orang yang tadi memberikan tunggangan, dia yang memberikan kebaikan tadi secara langsung. Sementara orang ini cuma menunjukkan, maka tentu kadarnya berbeda. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi dua-duanya dapat pahala. Ya, dua-duanya dapat pahala, cuma tentu kata beliau yang melakukan kebaikan itu secara langsung mendapatkan pahala lebih banyak. Ya. Kemudian pendapat yang kedua ya adalah pendapatnya Imam Al-Qurtubi, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala annahu mithluhu sawa fil qadri wa tad'if. Maka orang yang menunjukkan pada kebaikan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut secara langsung, baik dari sisi kadar, demikian juga dari sisi pelipat gandaan. Ya, jadi sama menurut Al-Qurtubi, sama. Ini seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka sebagaimana misalnya orang yang memberikan tunggangan itu dapat pahala 10, maka orang yang menunjukkan pun dapat pahala 10. Kemudian yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, bal qad yakunu ajrad dal a'zam. Bahkan bisa jadi ya orang yang menunjukkan pada kebaikan itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena dia sangat memiliki keinginan untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Ya, kalau orang tadi yang memberikan tunggangan, mungkin awalnya dia tidak terpikirkan untuk memberikan tunggangan, tapi kemudian begitu ditunjukkan oleh orang tadi, orang yang perantara tadi, ya dia baru tergerak untuk memberikan bantuan. Tapi orang yang pertama dia sangat menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Maka bisa jadi kata Al-Munawi, justru orang yang menunjukkan pada kebaikan itu lebih besar pahalanya, ya. Sebagaimana orang yang mengajarkan, ya, orang yang mengajarkan ilmu. Jadi kata Imam Al-Munawi, orang yang menunjukkan pada kebaikan ini seperti orang yang mengajarkan ilmu. Ya, dia menjadi sebab kebaikan yang banyak.
Misalnya orang ngajari temannya sholat, ya, dia menunjukkan pada kebaikan. Ya, jadi setiap kali temannya itu sholat, dia dapat pahala. Kemudian temannya ini mengajarkan sholat mungkin kepada anaknya atau kepada temannya yang lain. Maka tentu orang yang pertama kali menjadi sebab kebaikan tersebut mendapat pahala berlipat ganda. Sama dengan orang yang melakukan kebaikan, yang menunjukkan pada kebaikan. Ya mungkin setelah dia menunjukkan pada kebaikan, orang yang memberikan tumpangan tadi, ya, dia terus-menerus memberikan tumpangan kepada yang lainnya. Setelah dia selesaikan bantuannya kepada orang yang pertama, wah ternyata memberikan bantuan kepada orang lain ini satu hal yang baik. Kemudian dia melakukan hal yang lain lagi, ya. Dia tanyakan lagi, siapa yang butuh bantuan saya, siapa yang butuh bantuan saya. Jadi orang itu tergerak melakukan kebaikan karena sebab siapa? Sebab orang yang menjadi perantara. Maka kata Imam Al-Munawi, bisa jadi orang yang menjadi perantara itu, ya, dia pahalanya lebih besar. Misal, ya, masalah pengajian ini, ya, ada orang yang dia nggak pernah ngaji, kemudian ada temannya yang menunjukkan, di Masjid Darul Jannah ada pengajian. Orang yang nggak pernah ngaji ini, kemudian dia ngaji, kemudian apa? Terus menerus dia melakukan hadir di kajian. Ya, bahkan bukan hanya di akhir pekan saja, di waktu-waktu senggang dia ikut pengajian. Kenapa? Karena perantara orang yang menunjukkan tadi. Maka wallahu taala a'lamu bisawab, ya, terlepas dari khilaf yang ada, ya, hendaknya kita bersemangat. Kalau kita ambil pendapatnya Al-Munawi, justru orang yang menunjukkan kebaikan itu bisa pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukan kebaikan tadi, sekedar dengan menunjukkan kebaikan. Masya Allah, ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah ragu untuk menjadi sebab kebaikan, ya, men-share jadwal pengajian, ya, atau men-share nasihat-nasihat. Kita penuhi medsos kita itu dengan hal-hal yang positif, ya. Jangan kemudian justru dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ya, terutama di anak-anak muda kita, ya, adik-adik kita, para remaja, ya, mereka sering posting hal-hal yang negatif. Maka kita isi, ya, medsos itu dengan hal yang positif. Ya, jadikan itu sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan pahala. Posting nasihat, posting ajakan kebaikan, ya. Kalau ada yang membuka donasi, ya, entah itu pembangunan masjid untuk anak-anak yatim, untuk pondok tahfidzul Quran, atau pengadaan fasilitas air bersih, kita ikut share, walaupun kita mungkin nggak bisa nyumbang, tapi apa? Kita share. Siapa tahu ini akan menjadi, ya, wasilah, menjadi perantara kebaikan. Ya. Qala fa hadza fihi aidan ta'awun 'alal bir. Demikian juga ketika kita menunjukkan pada kebaikan, ini termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka selain ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan pahala, ini juga bentuk ta'awun kita atau tolong menolong kita, ya, dalam kebaikan. Kembali ke hadis yang kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya dari beban-beban dunia, Allah akan ringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Ya. Bidilalati alaihi wa bayanihi, dengan cara menunjukkan dan menjelaskan kebaikan tersebut, ya. Maka kemudian bagaimana prakteknya? Fa idza ra'aita muhtajan wa akhbarta bihalihi man indahu mal, ya, liyusa'idahu fa hadhihi dilalatun 'alal khair. Apabila Anda melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan, ya, atau membutuhkan bantuan, kemudian engkau kabarkan keadaannya kepada orang yang memiliki harta, agar orang yang memiliki harta ini memberikan bantuan kepadanya, maka ini merupakan, ya, petunjuk kepada kebaikan. Fa idza a'anahu fa innalaka minal ajr mithla ajri man a'anahu.
Maka apabila orang yang punya harta tadi membantu orang yang kesusahan dengan perantaraan Anda, maka Anda mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memberikan bantuan. Ya, misalnya kita tahu ada di antara saudara kita yang memang seorang yang dermawan, dia punya harta, suka dia bagi-bagikan kepada orang yang kesusahan. Lalu kita lihat si fulan, ya, ada teman kita yang susah. Lalu kita kabarkan kepada orang yang punya harta, kamu tahu nggak teman kita si fulan ini lagi kesusahan, ya, sedang mengalami kesulitan. Coba kamu bantu. Maka ketika orang yang punya harta ini membantu, kita dapat pahala. Ya. Qaman idza ra'aita min akhika jahlan fi umuri dinihi fa'allamtahu al-khair ya wa 'allamtahu umura dinihi wastaqama 'alaiha sara laka minal ajri mithla ajrihi. Ya. Apabila engkau melihat ada saudaramu yang kurang paham tentang masalah agama, jahil dia, nggak paham tentang masalah agama, kemudian engkau ajarkan, ya, engkau ajarkan agama kepadanya. Misalnya dia nggak bisa baca Quran, kau ajarkan dia membaca Quran. Dia nggak bisa sholat dengan baik, kau ajarkan dia untuk sholat, ya, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastaqama 'alaiha, kemudian dia istiqamah, ya, dia terus-menerus membaca Al-Quran, ya, dari apa yang kita ajarkan dia praktekkan. Demikian juga sholatnya, dia jaga sholatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sara laka minal ajri mithla ajrihi, ya, maka engkau akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang dia dapatkan. Ya. Qala idza nasahtahu bis sadaqah wa bi qiyamil lail wa bi shaumi tatawwu falaka minal ajri mithluhu. Apabila engkau memberikan nasihat kepada saudaramu untuk bersedekah, untuk melakukan qiyamul lail, untuk berpuasa sunnah, maka engkau akan mendapatkan pahala semisal pahalanya. Ya, misalnya dia mengingatkan, ini sudah masuk ayyamul bid, ya, besok masuk ayyamul bid. Kita disunahkan untuk berpuasa di pertengahan bulan, ya, tanggal 13, 14 dan 15 pada setiap bulannya. Lalu saudaranya ikut berpuasa, dia dapat pahala. Ya, misalnya di hari Ahad, di malam Senin, dia ingatkan besok hari Senin disunahkan bagi kita untuk berpuasa, maka dia dapat pahala. Ya. Atau dia ingatkan saudaranya, ayo kita tidurnya jangan terlalu malam. Agar apa? Agar nanti bisa bangun untuk qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, dia dapat pahala. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah ini sebagai sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang remeh, satu hal yang mudah, tinggal sekali tag share kebaikan, maka apa? Kita akan mendapatkan pahala ketika kebaikan itu diikuti oleh manusia. Ya. Kemudian kata beliau, ya, idza nasahta bi talabil ilmi syar'i wa ta'allama bi sababi nasihatika falaka minal ajri mithlihi. Ya. Apabila engkau nasihati saudaramu untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar agama, kemudian dia belajar agama karena ajakanmu tersebut, karena nasihatmu tersebut, maka engkau akan mendapatkan pahala semisal pahala yang dia dapatkan. Ya. Lalu beliau menutup pembahasan ini, beliau mengatakan wala tahkir min abwabil khair syai'an walau bil musyawarati wa dilalati 'alaiha. Maka janganlah Anda, ya, meremehkan pintu-pintu kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan memberikan masukan atau menunjukkan pada kebaikan tersebut. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini mendorong kita, ya, untuk menjadi sebab-sebab kebaikan. Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana dengan orang yang menunjukkan pada keburukan? Apakah dia akan mendapatkan dosa, ya, walaupun dia tidak tidak melakukan keburukan tersebut? Maka jawabannya sama, ya. Orang yang menunjukkan pada keburukan pun akan mendapatkan dosa.
Jadi ini dikiaskan pada kebaikan. Kalau orang menunjukkan pada kebaikan dapat pahala, orang yang menunjukkan pada keburukan dapat dosa. Ya, misalnya ada orang yang sedang mencari warung khamar, ya, outlet yang menjual minuman keras. Ya, karena takut dibubarkan massa, akhirnya outletnya masuk gang, ya, masuk gang kecil, tertutup. Jadi orang susah nyarinya. Nah, kita tahu ini tempat jual minuman keras, lalu ada orang yang motor, Mas, yang jualan minuman keras di mana ya, Mas ya? Oh, itu Mas. Memang agak nyelempit, Mas ya. Dia nunjukkan, dia dapat dosa. Dia dapat dosa ya. Alhamdulillah saya senang sekali ya. Gak tahu Sleman bagaimana, tapi di Bantul itu sudah ditutup semua. Dikasih garis polisi. Ya, yang jual minuman keras. Dekat kita, dekat Bapak dan Ibu ini loh. Pusatnya di sini ini loh pusatnya, ya. Di Gejayan ini loh pusatnya. Ya. Maka harusnya kita bersemangat ya untuk menutup pusat-pusat kerusakan seperti ini ya. Karena kalau khamar ini tersebar ya, bayangkan kerusakan yang muncul ya. Kalau ada orang mabuk itu ya, makanya khamar itu ummul khaba'ith, induk dari segala keburukan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita tahu ada peristiwa penusukan ya, santri Krapek itu ditusuk oleh orang-orang yang mabuk. Ya, yang nusuk pakai kaos outletnya lagi ya. Nah, ini baru salah satu contoh saja. Saya pernah habis ngisi pengajian mau ke stasiun, ya, mau ke Solo waktu itu, lewat Jalan Monjali itu ada orang geli yang mabuk itu di tengah Jalan Monjali itu, Pak. Mabuk itu, habis mabuk-mabukan kemudian jalan di tengah jalan. Nah, ini akan semakin banyak kita lihat fenomena seperti ini kalau outlet-outlet tadi tidak ditutup. Ya. Dikisahkan bahwa dulu ada seorang pemuda yang diuji. Ya, saya lupa, saya sudah pernah cerita belum ini di sini ya. Ya, ada seorang pemuda yang diuji dengan 3 perbuatan dosa. Ya, yang pertama adalah minum khamar, yang kedua membunuh seorang bayi, kemudian yang ketiga berzina. 3 dosa. Ya, dia disuruh memilih 3 dosa ini, kalau enggak dia akan dibunuh. Berzina, minum khamar, atau membunuh bayi. Maka si pemuda ini berpikir bahwa yang paling ringan dari ketiga dosa ini adalah minum khamar. Maka kemudian dia pun memilih minum khamar. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, setelah dia minum khamar, muncul syahwatnya. Akhirnya apa? Dia berzina. Ketika dia berzina, dia terganggu dengan tangisan sang bayi. Akhirnya dia membunuh sang bayi. Ya, sehingga apa? Dengan khamar dia terjatuh pada 3 perbuatan dosa. Makanya khamar dikatakan sebagai ummul khaba'ith. Ya. Maka barang siapa yang menunjukkan pada keburukan, ya, dia menunjukkan kepada satu kekufuran atau satu kemaksiatan, dia mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang menunjukkan pada kebaikan, orang yang menunjukkan pada keburukan mendapatkan dosa. Baik, demikian apa yang kita sampaikan dari hadis ini. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan luasnya karunia Allah. Subhanallah ya. Orang itu kalau nggak masuk surga itu luar biasa betul ya. Allah itu sudah buka peluang kebaikan bagi kita itu dengan seluas-luasnya. Anda mungkin tidak mampu melakukan kebaikan, tapi Anda bisa menunjukkan pada kebaikan, dan itu sudah diganjar pahala. Makanya keterlaluan kalau seorang muslim itu nggak masuk surga. Ya, kenapa? Karena Allah itu sudah membukakan pintu kebaikan seluas-luasnya. Cukup dengan menunjukkan pada kebaikan, ya, walaupun Anda tidak mampu melakukannya, ya, Anda mendapatkan pahala. Kemudian faedah yang kedua, dorongan untuk menjadi sebab kebaikan di tengah-tengah manusia. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Maka kita berupaya untuk menjadi orang yang paling bermanfaat, ya, bagi sesama. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya, menyebutkan bahwa Nabi SAW itu mengibaratkan seorang mukmin itu seperti pohon kurma.
Ya, kenapa Nabi SAW mengibaratkan seorang muslim itu seperti pohon kurma? Kata Al-Hafidh, ya, sebagian ulama menafsirkannya bahwa semua bagian dari pohon kurma itu bisa dimanfaatkan. Kalau di kita mungkin pohon kelapa, ya, dari ujung ke ujung itu bisa dimanfaatkan. Daunnya bisa dijadikan anyaman untuk tikar atau caping, ya, caping untuk melindungi panas. Kemudian kayunya bisa dipakai sebagai bahan bangunan. Kemudian kurmanya bisa dimakan, ya, umbutnya bisa disayur. Bahkan biji kurma yang kita mungkin mengira gak ada manfaatnya, ternyata manfaatnya banyak sekali. Ya. Di antaranya biji kurma ini kalau digiling dia menjadi pakan ternak yang terbaik. Ya, jadi onta, kemudian kuda itu makan tepung yang dibuat dari atau digiling dari biji kurma. Bahkan kemarin saya dapat faedah bahwa biji kurma itu ketika digiling kemudian disangrai seperti kopi, dia bisa menjadi herbal yang menyehatkan. Semua bagiannya bermanfaat. Maka kita seperti itu, ya. Kalau kita bisa membantu secara langsung, kita bantu. Kalau enggak, paling tidak kita memberikan petunjuk pada kebaikan. Begitulah harusnya seorang muslim berupaya untuk menjadi sebab kebaikan di tengah-tengah manusia. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, barang siapa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan saudaranya, maka hendaknya dia berusaha menunjukkan siapa yang mampu untuk menolong. Ya, tadi itu sahabat Rasulullah SAW tadi, dia nggak mampu untuk memberikan tumpangan, tapi dia tahu ada orang yang bisa memberikan tumpangan, maka apa? Dia sampaikan, ya, datanglah kepada si fulan, ya, maka si fulan bisa memberikanmu bantuan. Baik, wallahu taala a'lam. Baik, masih ada waktu, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya. Ya. Qala an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Man ista'adzakum billah fa'idzuhu." Barang siapa yang meminta pelindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka hendaknya kalian lindungi dia. Nanti insyaallah kita jelaskan apa maknanya. Wa man sa'alakum billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka hendaknya kalian berikan. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah. Fa illam tajidu fada'ullaha lahu. Apabila kalian tidak bisa membalasnya, maka berdoalah kepada Allah atau doakanlah kebaikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Ya. Disebutkan oleh pentahqiq kitab, akhrajahu Abu Dawud fi Kitabiz Zakah, ya, babu atiyah man sa'ala billahi azza wa jal. Ya, qala wa sahahu Al-Albani fi Irwail Ghalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga, ya, dalam Kitabuz Zakah, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik, di dalam hadis ini Bapak dan Ibu ada 3 penggalan. Yang pertama, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka berikanlah perlindungan kepadanya. Ini bagian yang pertama. Artinya barang siapa, kalau ada orang, ya, datang kepada kita, demi Allah lindungilah kami, ya, misalnya dia sedang dikejar-kejar oleh musuh, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Anda wajib untuk memberikan perlindungan kepadanya. Karena apa? Dia sudah membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang ini sudah membawa nama Allah, menyebut nama Allah ketika meminta perlindungan kepada kita, maka kita wajib untuk memberikan perlindungan kepadanya. Mari kita simak penjelasan Fadilatul Syekh Shalih Al Fauzan terhadap hadis ini. Idza sta'adha ahadun billah fa'alaika an ta'idzahu.
apabila ada seseorang yang meminta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi Anda untuk memberikan perlindungan. Wala tu'dhi, jangan kemudian Anda malah mengganggunya. Li'annahu laja'a ila Allah subhanahu. Kenapa kita perlu tolong dia? Karena dia telah kembali kepada Allah. Karena orang ini telah kembali kepada Allah, dia sadar bahwa tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyebut nama Allah, ya. Demi Allah, berikanlah bantuan kepadaku, atau berikanlah perlindungan kepadaku. Ya. Fa anta la tu'dhi, maka jangan kau ganggu dia, li'annahu shara bi jiwarillahi subhanahu. Karena sesungguhnya dia telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tulhiq bihi dararan, janganlah kemudian engkau menyebabkan terjadinya bahaya kepada orang tersebut, hatta walau kana akhta'a 'alaika, ya, walaupun dia melakukan suatu kesalahan kepadamu. Orang ini pernah melakukan kesalahan kepada Anda, maka ketika dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, Anda tetap wajib untuk memberikan perlindungan kepadanya. Fa idza sta'adzaka billahi, ya, min an tu'dhiyahu wa min an tujzihi ala khata'ihi fi haqqik. Walaupun dia, kenapa? Karena dia telah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau membalas kesalahannya. Jadi misalnya ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita ingin balas, lalu dia meminta perlindungan kepada Allah. Tolong jangan kau balas aku, maka janganlah kau balas. Fa innahu yanbaghi laka an, ya, ta'idahu ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagimu untuk memberikan perlindungan kepadanya, bukan karena dianya, tapi karena apa? Ta'ziman lillahi subhanahu wa ta'ala, ya, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sering terjadi di tengah-tengah kita, ya, kita memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang, ya, karena sebab orang lain, ya, karena misalnya orang ini adalah saudara dari teman kita, ya, kita nggak punya hubungan apa-apa sama dia, tapi dia mengatakan, Mas, demi persahabatanmu dengan pamanku misalnya, ya, ini keponakannya teman kita, lalu dia minta perlindungan dari kita, Mas, demi persahabatanmu dengan pamanku, tolonglah beri perlindungan kepada saya. Maka orang ini dia bukan menyebutkan manusia, tapi yang disebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi Allah, ya, berikanlah perlindungan kepadaku. Maka sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, karena dia sudah bawa nama Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memberikan perlindungan kepada orang tersebut, ya. Ta'ziman lilladzi ista'adza bihi, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah yang telah dia sebut dalam permintaannya tersebut. Fa idza lam tu'idhu hadza yani annaka tanaqqasta lillahi azza wajalla, tanaqqasta Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau tidak memberikan perlindungan kepada orang tersebut, maka engkau telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah membawa nama Allah, tapi Anda tidak mau memberikan perlindungan, maka Anda telah mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika an ta'idahu li'anna hadza ta'zimun lillahi jalla wa ala. Maka hendaknya Anda berikan perlindungan kepada orang tersebut, karena ini adalah bentuk pengagungan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini penggalan yang pertama. Jadi kalau ada orang yang meminta perlindungan kepada kita, ya, dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya kita memberikan perlindungan kepadanya. Qala ats-tsaniyatu, kemudian yang kedua, wa man sa'alakum billahi fa'atuh. Barang siapa yang meminta kepada kalian dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikanlah kepadanya. Jadi misalnya ada orang yang meminta sesuatu yang kita mampu untuk memberikan hal tersebut, ya, dan tidak memudaratkan diri kita, maka hendaknya kita berikan saat orang tersebut telah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza qala, apabila seseorang mengatakan as'aluka billah an tu'tini ya kadza, ya, apabila ada orang yang mengatakan aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala
agar engkau memberikan demikian dan demikian. Fa idza aqsama 'alaika billahi azza wa jal, ya, fa birra qasamahu wa atahu ma sa'al in kunta taqdiru 'ala dzalika ta'dhiman lillah. Apabila seseorang telah bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, ya, maka berikanlah apa yang dia minta apabila Anda mampu untuk memberikan hal tersebut, ta'ziman lillahi subhanahu, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam tu'tihi wa qad sa'alaka billah fa innaka takunu qad tanaqqasta Allah azza wa jalla. Apabila engkau tidak memberikannya padahal dia sudah meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telah mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Ya, dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebutnya kalian saling meminta, dan waspadalah dari hubungan silaturahim. Ya, artinya perintah untuk menyambung silaturahim. Ya. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ya takutlah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta. Artinya ketika ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah dan kita mampu untuk memberikannya, hendaknya kita berikan. Ya. Fa idza sa'alaka billahi fattaqillah. Apabila ada orang yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, jangan kau halangi dia padahal engkau mampu untuk memberikannya. Li'anna fi hadza ta'dhiman Allah lillahi azza wa jal. Karena yang demikian itu merupakan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini satu hal yang mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui. Ketika ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita kemudian dia menyebut nama Allah, maka hendaknya kita berikan. Kemudian as-salisah, yang ketiga, dan ini juga yang cukup penting, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan tersebut. Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Saat ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita berupaya untuk membalas kebaikan tersebut. Ya, sebagai wujud terima kasih kita atas kebaikan yang telah dia berikan. Dan ini juga merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yashkurullah man la yashkurin nas. Ya. Dalam hadis disebutkan tidaklah disebut seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Sudah diberi kebaikan tapi kemudian dia tidak berterima kasih. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dia tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan kepadanya kebaikan, tidaklah dia teranggap sebagai orang yang bersyukur. Maka saat ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, kita berupaya untuk membalas jasanya tersebut. Bian ataka syai'an minal mal, ya, au akramaka au a'anaka ala syai'in tahtaju ilaih. Hada ma'ruf li'annahu ghairu wajibin alaihi wa innama badalahu ma'rufan wa ihsanan ilaik. Apabila seseorang memberikanmu harta atau memuliakanmu, menghormatimu atau membantumu, ya, memberikan bantuan yang kau butuhkan, maka ini adalah kebaikan. Karena pada asalnya dia tidak memiliki kewajiban, ya, untuk memberikan harta tersebut, hanya saja dia berikan itu karena perbuatan baik darinya. Fakafi'u, maka balaslah kebaikan tersebut. Bagaimana caranya? Bi antasna ilahi ma'rufan mithla ma'rufihi. Cara membalas kebaikan tersebut adalah engkau pun melakukan kebaikan sebagaimana dia melakukan kebaikan padamu. Jadi orang yang melakukan kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan, bukan justru dengan keburukan. Ya, min babil mukafiah atau min babil mukafaah. Yang demikian itu merupakan termasuk ke dalam bab membalas jasa. Fal mu'min yakunu kariman yukafi'u 'alal ma'ruf wala yujhiduhu atau wala yajhaduhu. Maka seorang mukmin itu dia hendaknya bersikap mulia. Kita harus punya karakter yang mulia.
yaitu membalas kebaikan, tidak kemudian melupakan kebaikan orang yang sudah menolong kita. Ini karakter seorang muslim. Dia tidak melupakan kebaikan yang telah diberikan pada dirinya. Bal yukafi alaihi, bahkan dia berupaya untuk membalas jasa orang yang menolongnya. Wallahu ta'ala yaqul hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Allah mengatakan, bukankah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan yang semisal? Maka kalau Anda mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain, perlakukanlah dia dengan baik. Kalau Anda mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah kebaikan tersebut dengan kebaikan. Fa idza lam tajid syai'an tukafi'uh bihi ya an ma'rufihi fa 'alaika bid-du'a lahu fad'ulah. Nah, apabila Anda tidak bisa membalas kebaikannya, karena kebaikannya demikian besar, Anda tidak mampu membalas kebaikannya, maka paling tidak Anda mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Kita ucapkan jazakallahu khairan. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya, kita doakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, kalau kita tidak mampu membalas kebaikannya tersebut. Fadullah lahu bil khair ala ma'rufihi wa ihsanihi ilaik. Maka berdoalah kepada Allah untuknya agar dia mendapatkan kebaikan sebagai balasan atas kebaikan yang telah dia lakukan kepada dirimu. Ya. Jadi jangan kemudian orang berbuat baik kepada kita, tidak ada ungkapan terima kasih sama sekali dari kita. Ya. Makanya ucapan terima kasih itu pun harusnya diiringi dengan doa. Bukan nggak boleh kita ucapkan terima kasih mas, atau dalam bahasa Jawa matur suwun, tapi yang afdol adalah kita ikuti dengan doa, jazakallahu khairan. Ya, kita balas kebaikan orang tersebut dengan doa kebaikan. Kalau ucapan terima kasih atau matur nuwun, ini adalah ekspresi terima kasih kita, ya, artinya ekspresi kesenangan kita diberikan bantuan. Tapi dalam Islam jangan hanya diekspresikan terima kasih tadi, tapi dibalas dengan doa, jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang kezuhudan dan wara'. Zuhud dan wara'. Apa itu zuhud, apa itu wara', apa persamaan dan perbedaan antara keduanya, dan bagaimana Islam memandang zuhud dan wara'. Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mari kita tutup pengajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.